Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, dan mereka terus-menerus mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Jadi memang Al-Qur'an menyebut dengan kalimat mendirikan, iqamatus shalah, mendirikan. Karena mendirikan itu tidak hanya sekedar melaksanakan salat. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan salat itu dilaksanakan. Jadi mulai dari mempersiapkan diri, siapkan pengetahuannya, pengetahuan tentang hukum-hukumnya, ya, tempatnya, sarananya, semua itu bagian dari mendirikan salat. Wa yuqimunas shalah. Jadi tidak mungkin orang berjuang tapi tidak sholat. Aktivis apa itu? Aktivis untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan umat Islam, tapi nggak sholat, nggak bisa. Apalagi ada yang berpendapat, wah, itu apa rajin sholat tapi nggak peduli dengan masyarakat. Nanti dijawab lagi, untuk apa peduli dengan masyarakat, nggak peduli dengan Tuhan. Nah, kalau itu nggak ada yang benar dua-duanya. Jadi jangan dibuat pertentangan begitu, ya. Artinya kalau semakin rajin orang salat, pasti semakin peduli dia dengan masyarakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mau menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 itu disebutkan di sini untuk diingat kembali. Kembali lagi. Jadi dalam konteks perang Badar, sahabat-sahabat yang sudah menang dalam perang siang hari tadi, malam kemudian ada gangguan sedikit, tergoda dengan harta sampai menimbulkan ya belum sampai kepada konflik tapi sudah melukai hati sebagian. Nah, diperintah oleh Al-Qur'an untuk meluruskan kembali niat, diingatkan tentang iman, ya. Siapa yang sebenarnya beriman, disebutkanlah 5 hal tadi menjadi kriterianya. Nah, kalau itu sudah dimiliki, Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Jadi ukurannya bukan pengetahuan, bukan nilai mata kuliah al-Islamnya A. Itu baru satu aspek kognitif pengetahuan. Bukan karena dia doktor studi Islam atau dia sudah menulis 10 buku tentang Islam. Iya, itu ukurannya pengetahuan. Tapi iman tidak hanya sekedar pengetahuan, lebih dari itu. Makanya sekarang muncul 2 orientasi studi Islam. Kenapa dulu disebut dengan IAIN, Institut Agama Islam Negeri? Karena sejarahnya ingin melahirkan agamawan. Maka disebut agamawan karena dulu di awal bangsa Indonesia, terutama umat Islamnya, butuh sarjana-sarjana yang mempunyai pengetahuan agama Islam yang bisa membimbing keagamaan masyarakat. Maka dinamai Institut Agama Islam. Jadi kalau melihat dari sejarah, nggak boleh dirubah orientasinya menjadi studi Islam saja. So ada juga orang yang mempelajari agama Islam dengan pendekatan ilmu semata, maka yang lahir itu adalah ilmuwan. Jadi yang satu melahirkan agamawan, yang satu melahirkan ilmuwan. Nah, kalau ilmuwan, ya dia dapat ilmu, tapi belum tentu dia menjadi agamawan. Artinya belum tentu dia mau terjun ke masyarakat menjadi mubalik, menjadi dai, menjadi guru, menjadi ulama dalam pengertian yang membimbing masyarakat. Kalau di barat, di pusat-pusat studi Islam di barat, ya orientasi mereka jelas ilmuwan. Sehingga tidak masalah tidak percaya dengan Al-Qur'an tapi ahli Al-Qur'an. Enggak percaya dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, tapi ahli tentang Muhammad, karena dia menjadi ilmuwan.
yang kemudian dulu dikenal sebagai orientalis, ya. Tapi mereka sekarang sudah keberatan disebut orientalis, maunya disebut sebagai ilmuwan muslim, orang yang mendalami agama Islam gitu. Walaupun sebagian, walaupun niatnya cuma cari ilmu, tetapi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga yang sampai tua nggak dapat hidayah. Walau Al-Quran ahli dia, mungkin hafal dia, tafsir dia baca semua, nulis buku, bimbing disertasi, jadi doktor orang, ini doktor tentang Al-Quran, tapi dia sendiri tetap nggak percaya dengan Al-Quran. Itu artinya hidayah nggak dapat. Jadi memang orientasi kita mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu tidak hanya sekadar untuk mendapatkan ilmu, walaupun mungkin tidak mudah ya, tidak mudah. Maka lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren atau boarding school itu ya punya kelebihannya di sana. Kelebihannya mereka tidak hanya berorientasi kepada ilmu, tapi juga kepada amal, kepada akhlak, dan dibimbing 24 jam di sebuah asrama sekolah. Beda dengan sekolah yang pelajaran agama Islamnya hafalan, yang gurunya menghafal, muridnya juga menghafal, nanti dapat nilai A. Kita harus berakhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah 1, sidik, 2, amanah, sabar, jujur, macam-macam disebut, apel semua. Begitu diuji A semua. Tapi dalam kehidupan sehari-hari nggak ada jujurnya, nggak ada amanahnya, nggak ada santunnya, karena memang yang diisi cuma ini, kognitif. Ya. Apalagi kalau gurunya juga mengajar tidak pakai hati, ya, nggak pakai perasaan, cuma ya otomatis saja keluar. Ini tantangan. Maka di kota-kota besar sekarang banyak orang tua yang senang kalau anaknya disekolahkan di boarding school, ya, karena dia ada nilai lebihnya, tidak hanya ilmu tapi juga bimbingan-bimbingan keagamaan. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Jadi orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat derajatnya. Ya kayak orang berilmu juga kan bertingkat-tingkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat, beberapa derajat orang yang berilmu dan yang beriman. Nah, berilmu sudah jelas. S1, S2, S3 kan derajat. Ya. Dan berpengaruh juga kepada honor, kepada gajinya, golongannya. Itu namanya derajat di dunia. Tapi iman juga ada derajat, dan pengaruhnya belum tentu di dunia, tapi yang jelas di akhirat dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja orang yang tinggi imannya, tinggi derajat imannya, tapi masyarakat tidak menganggapnya tinggi. Mungkin masyarakat tidak menghormatinya karena masyarakatnya sudah masyarakat materialis, masyarakat matre. Penghormatan terhadap orang lain tidak dilihat dari ilmu dan imannya, tapi dilihat dari segi hartanya. Naik mobil apa dia ke sini? Naik bis. Pakai Alphard. Oh. Hebat, walaupun cuma tamat SD. Barangkali kita lebih hormat dengan orang yang cuma tamat SD tapi naik mobil Alphard daripada S3 naik mobil Carry bak terbuka. Ya begitu juga ibu-ibu cari mantu juga begitu. Bukan cari yang paling kuat imannya, yang paling pandai baca Al-Quran, tapi yang paling menjanjikan hidupnya. Enggak ya, enggak beda. Enggak beda. Jadi kalau mau cari mantu yang pandai baca Quran, ya ikutilah musabakah-musabakah, dilamar tuh juara-juara MTQ itu. Baca Qurannya pinter gitu. Kalau ukurannya hanya sekadar membaca
Al-Quran. Jadi derajat. Wa maghfirah, dapat ampunan. Dan yang penting dimakan wa rizqun karim. Nah ini rizqun karim, rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia tentu rezeki yang halal dan bikin mulia orangnya. Kan ada orang yang uangnya banyak, rezekinya banyak, tapi dia hina. Dia menjadi hina di masyarakat. Atau diperhinakan oleh KPK. Alangkah malunya itu. Panggil oleh KPK, disita hartanya, diumumkan terus. Tapi rupanya sekarang nggak banyak yang malu, malah bangga dia. Betul ditangkap KPK, disoroti oleh kamera, malah dia senyum sambil melambaikan tangan. Ada yang, keluarganya di rumah senang juga. Bapak sudah jadi selebriti. Keluar di koran, ya malunya nggak ada. Barangkali memang sanksi moral dari masyarakat juga kurang, ya. Jadi hukum, sanksi moral, sanksi sosial. Nah, kalau itu bekerja bersama-sama, ya insya Allah orang malu juga, ya. Jadi cari rezeki yang mulia. Nah inilah hadirin berbahagia pengantar. Nanti baru pada ayat selanjutnya diceritakan tentang perang Badar itu, mulai dari apa yang terjadi sebelum berangkat, bagaimana dalam peperangan, apa pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti sampai kepada ayat 41 dijelaskan bagaimana pembagian rampasan perang itu, dan banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan di dalam surat Al-Anfal ini. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.